Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah teman-teman. Kali ini bisa bertemu dengan kami lagi dari kelompok 1. Kali ini kami akan membahas topik yang berbeda, yaitu mengenai manusia makhluk sosial, dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin, LCMA. Oke teman-teman, tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah tafsir tematik. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Melati Rachma Ayu dengan NIM 0103212012 dan teman saya Muhammad Bagas Lubis dengan NIM 0103213028 dan teman saya Welvindra Pratama Gultom dengan NIM 0103212036. Teman-teman, kami berasal dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam B semester 4, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya Muhammad Bagas Ansari Lubis ingin menjelaskan tentang definisi hadis tematik mengenai manusia makhluk sosial. Manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat. Manusia juga hidup dalam berkeluarga, lingkungan, dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, manusia harus berinteraksi dengan orang lain dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Islam menempatkan pentingnya berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai aspek kehidupan, misalnya dalam ibadah haji, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat untuk beribadah bersama-sama. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan dalam Islam. Islam juga mengajarkan pentingnya membantu orang lain dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Sebagai contoh, zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat Islam. Zakat adalah sebagian dari harta yang dikeluarkan untuk membantu orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, janda, dan anak yatim piatu. Seperti hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Al-mu'min allazi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairu minal mu'minil ladzi la yukhalizun nasa wa la yasbiru ala azahum. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat dan bersabar terhadap gangguan mereka lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul di tengah masyarakat dan tidak bersabar terhadap gangguan mereka. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Oke teman-teman, adapun kualitas hadis tentang manusia makhluk sosial. Yang pertama, dalam penelitian ini bisa menghasilkan dalam 3 kesimpulan. Yang pertama, kualitas manusia menurut konsep Al-Quran dan hadis diantaranya yang pertama, kualitas iman, kedua, kualitas kecerdasan atau inteligensi, dan ketiga, kualitas emosi atau rasa, dan keempat adalah kualitas budi dan sosial. Menurut konsep Al-Quran dan hadis, kualitas hidup manusia sebagai seorang khalifah yaitu memiliki kualitas hidup lebih dibandingkan manusia umumnya, baik dari segi fisik maupun non-fisiknya. Dan yang ketiga, kualitasnya adalah maslahat atau kualitas hidup manusia sebagai seorang khalifah bagi makhluk lainnya menurut konsep Al-Quran dan hadis, yaitu dia akan membawa kebaikan, memberi manfaat, dan menjadi sebab terjadinya peningkatan kualitas hidup, penambahan atau pertambahan nilai-nilai menjadi sebab terpeliharanya nilai luhur dan budaya. Adapun selanjutnya mengenai kandungan hadis tentang makhluk sosial. Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, ia memiliki karakter yang unik, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bahkan,
kalaupun merupakan hasil cloning dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas, dan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain dan membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal yang mengakui keberadaannya dan dalam bentuknya yang maksimal atau kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya dan harus memiliki sifat yang sabar dan bisa menahan emosi, karena seorang mukmin yang mulia adalah mukmin yang mau bergaul dengan mukmin yang lainnya. Adapun indikator manusia makhluk sosial yang Allah akan pertama, menutupi aibnya di komunikasi, dunia yang dan kedua, tolong-menolong, di dan ketiga, akhirat. toleransi, dan keempat, saling memaafkan, dan Allah kelima, empati, akan dan menolong hambanya selama hambanya Yang pertama itu yaitu mau menolong komunikasi. saudaranya. Manusia sebagai Baik, makhluk dalam sosial hadis ini, membutuhkan sarana komunikasi untuk ataupun mempertahankan kelangsungan dalam hidupnya hadis dalam tersebut lingkungan menjelaskan masyarakat. bahwa kita dianjurkan Namun, untuk saling dalam tolong-menolong, berkomunikasi harus menjunjung tinggi kepada sesama nilai-nilai karena Allah kejujuran. menjanjikan pertolongan di Prinsip di akhirat- komunikasi di dapat akhirat diperoleh bagi salah satunya hamba- dari hambanya hadis yang mau diriwayatkan menolong oleh Imam tersebut. Muslim dalam kitab sahihnya, yaitu Anda dapat dari Abdurrahman menerapkannya mengatakan dan Rasulullah SAW meneladani bersabda sifat yang Nabi sekira-kira untuk saling artinya tolong yaitu menolong berlaku jujurlah kalian terhadap karena sesama sesungguhnya dalam kejujuran itu kehidupan mengantarkan kita. kalian pada Baik, cukup masa kebaikan, sekian sedangkan video kebaikan kita mengantarkan pada kalian ke surga. Dan hari jauhilah ini. oleh Mohon kalian maaf atas perkataan segala dusta, kekurangan. Wabillahi karena taufiq kedustaan wal hidayah. itu Assalamualaikum mengantarkan warahmatullahi kalian pada wabarakatuh. kejahatan, Allah sedangkan akan menutupi kejahatan aibnya di mengantar dunia kalian dan di ke dalam akhirat. api neraka. Baik, Allah akan Selanjutnya menolong yaitu hambanya hadis selama tentang hambanya itu mau tolong menolong menolong. saudaranya. Baik, dalam Salah hadis satu ini, hadisnya yaitu An Abi Ataupun Hurairah radhiyallahu dalam anhu hadis anin Nabi tersebut sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa kita man dianjurkan nafasa an untuk mu'minin saling kurbatan tolong-menolong min kurabid dunya kepada nafsallahu sesama, an kurbatan min karena Allah kurabid menjanjikan dunya min pertolongan di kurabi akhirat- yaumal di qiyamah akhirat man bagi yassara hambanya yang mau ala menolong mu'sirin tersebut. Anda Anda dapat menerapkannya dan meneladani sifat Nabi untuk saling tolong-menolong terhadap satara sesama musliman dalam kehidupan kita. satarahullahu Baik, fid cukup dunya wal sekian akhirah. video kita pada hari ini. Mohon maaf Wallahu atas fi segala aunil kekurangan. abadi Wabillahi taufiq maka wal nal hidayah. abadu fi Assalamualaikum auni warahmatullahi ahihi. wabarakatuh. Rawahu Muslimun. Yang sekira-kira artinya yaitu siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jadi kesimpulannya, Allah akan Rasulullah menolong Shallallahu Alaihi hambanya Wasallam dari selama Nabi hambanya itu Shallallahu mau Alaihi menolong Wasallam saudaranya. beliau bersabda, jika seorang muslim bergaul atau berinteraksi sosial dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul atau tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat orang-orang yang bodoh. Jadi kesimpulannya, Rasulullah memiliki rasa empati dan simpati dari Nabi dengan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Jika seorang muslim bergaul atau berinteraksi sosial dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul atau tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat seorang mukmin dengan mukmin lainnya sama seperti satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, jika seorang muslim bergaul atau berinteraksi sosial dengan orang lain dan bersabar atas gangguan mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul atau tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan dalam menjalani kehidupan. Seorang individu tentu saja memerlukan orang lain dalam berinteraksi. Jika keselarasan dalam kehidupan di masyarakat terganggu, maka kehidupan bermasyarakat akan mengalami permasalahan. Masalah yang timbul akan merugikan diri sendiri, bahkan juga merugikan orang lain. Maka dari itu, masalah tersebut akan menimbulkan masalah sosial. Manusia hidup saling membutuhkan. Adapun indikator yang harus dimiliki seorang mukmin yang beriman dan beramal soleh, ia harus menjaga lisannya dan menjaga komunikasi yang baik. Ia harus saling tolong-menolong kepada sesama mukmin, memiliki sifat dan perbuatan yang toleransi antara agama, ras, dan budaya, dan harus memiliki rasa saling memaafkan dan memiliki rasa empati dan simpati kepada orang lain maupun yang beda agama. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami sampaikan dan kami paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf.